Bismillah. Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga sehat dan dalam perlindungan Allah selalu ya. Sebenarnya aku tidak mau mengatakan ini, tetapi karena sulitnya hidup di akhir zaman, terutama di Indonesia ya. Jadi aku harus apa ya, ya melakukan sesuatu ya dengan metode konseling, survei ya, berdasarkan itulah apa yang aku kaji, karena aku itu seorang perawat ya. Ilmu keperawatan juga bisa kita perluas ya dengan mengkaji apa kan, bisa bukan mengkaji kayak obat-obat herbal aja ya, tapi kita mengkaji apa yang terjadi, peduli gitu ya kan. Jadi di sini aku sudah punya suami yang Allah tunjuk, ya. Jadi aku sudah punya suami, teman-teman semua ya, dan yang mendukung di bidang aku ya. Di sini aku akan berkata gini aja ya, aku kan orang Indonesia, jadi aku tidak bukannya apa-apa ya, aku ini fokus pada kegiatan-kegiatan aku, dan urusan-urusan politik pemerintahan itu bagian mereka ya. Ya gitu, aku hanya mengatakan ini apa ya, sulitnya hidup di akhir zaman. Di Indonesia itu kan punya semboyan apa ya, ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan gitu ya, berbeda agama tetapi bisa bersatu gitu ya. Itu harus kita jaga. Di sini yang berbahaya itu adalah kekuatan Dajjal. Jadi pemecah kekuatan Dajjal, ada kemusyrikan di situ, otomatis ya disitulah kemusyrikan, adanya juga kemunafikan, fasik juga ya, kalau udah bersatu itu ya udah deh gitu. Jadi di sini itu juga ada semboyan Tuturi Handayani, terus ada semboyan apa ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Bercerai itu dalam artian kerukunan ya, gotong royong semuanya lah, semua tatanan Indonesia itu bagus loh. Dulu itu ada Tasik Bersinar, ada gelar ya, Tasik Bersinar, terus apalagi ya, pokoknya Tasik Kota Resik, Ciamis Manjing Dinamis, tuh kota-kota yang ada, kota-kota yang diberi gelar-gelar khusus tuh, Tasik Bersinar, Ciamis Manjing Dinamis, pokoknya ada ya. Aku tuh pengen semuanya itu bisa. Tidak, sekarang ini kita periode akhir zaman ini aku akan apa yang aku rasakan ya. Aku kan sudah daftar haji, jadi di sini tuh ketika aku di Madinah ada suara yang seperti begini, memanggil aku ya, terus menuntun aku, terus sampai aku dilarang untuk pulang ke Indonesia. Kenapa seperti ini gitu? Kenapa tidak seolah-olah tenaga kekuatan itu tidak membiarkan aku untuk pulang ya. 6 tahun yang lalu ya, pokoknya 2018 gitu ya. Jadi di sini jawabannya sudah aku dapatkan ya. Tapi qadarullah, Allah memberikan kekuatan lahir dan batin sama aku. Jadi Indonesia itu yang aku rasakan dan aku alami, Indonesia itu sudah dikuasai oleh kekuatan Dajjal ya. Disadari atau tidak disadari, makanya kan banyak di kalangan anak muda itu yang tawuran, yang kayak gimana deh. Tapi aku berusaha, insya Allah ya, udah sebagian udah melemah kekuatannya, karena di sini terjadi Badr. Di sini ada hubungannya dengan haji. Gitu. Di sini itu ada kayak gini. Di mana ada seseorang yang gelar yang di luar nalar ya. Maka Allah pun mengeluarkan spesial di sini tuh gelar. Yang penting niat. Allah itu kalau sudah punya niat haji ya, jadi Allah sudah mencatat gitu di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah tuh sudah mencatat niat. Karena di sini Badr itu apa ya? Perang Badar ya. Perang Badar, kita tuh sedang perang Badar menghadapi kekuatan Dajjal. Jadi di sini bisa saja orang yang sudah daftar haji bisa sakit, bisa kecelakaan, bisa sulit perekonomiannya tuh sulit, sehingga susah buat bayar, melunasi. Terlebih-lebih ada faktor. Di sini dalam Badar itu kekuatan Dajjal bersatu dengan human role play. Di sini ada faktor X. Mungkin faktor X ini sudah di belakang layar
Tapi ada faktor X-ray. Faktor X-ray. Di sini faktor X-ray, bukan X-ray ya. Itu Pak Roy, itu sama Pak Roy. Nah, X-ray. Ya Pak Roy, Pak X-ray. Di sini aku melakukan kajian ilmiah berdasarkan apa yang aku rasakan ya, aku alami. Dan aku tidak pernah apapun yang mereka lakukan, aku fokus gitu. Nantilah kita ceritakan itu ya. Di sini ada gelar khusus untuk umat-umat akhir zaman. Sulit untuk ke depan, sulit sekali karena kita sedang menghadapi kekuatan ini ya, sulit. Jadi Allah juga memberikan gelar khusus tuh. Gak usah khawatir, jangan bersedih, karena untuk ke depan itu haji akan semakin sulit ya. Untuk pergi ke Mekah Madinah itu sulit. Ada faktor-faktor, banyak faktor ya di sini. Faktor X-nya mungkin sudah tidak di depan layar. Ada X-ray. Tapi di sini aku mah selalu istiqomah lah ya. Kita belajar istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan itu aja ya. Aku ingin memberikan support, dan itu ya, pokoknya itu tidak usah bersedih. Latahjan katanya, latahjan gitu kata suara itu, suara yang waktu dari Madinah aku dengar itu, latahjan. Nah, untuk umat akhir zaman ini latahjan, spesial ummah latahjan, kita dapat gelar khusus. Nah, nanti gelar khusus yang penting. Jadi begini, yang aku rasakan ada kekuatan yang ketika sepulang umroh itu aku dituntut kamu buru-buru harus daftar gitu. Pokoknya harus tercatat, daftar sudah. Pokoknya tercatat, pertama dicatat sama Allah ya, yang keduanya ya udah, yang penting ada registrasi catatan. Udah, perkara buat berangkat atau tidak ke sana itu urusannya Allah ya. Karena di sini banyak faktor. Nah, di sini yang penting kamu udah, katanya gitu. Semuanya teman-teman yang sudah daftar haji tidak usah sedih. Kita ini hanya menjalani aktivitas sehari-hari, beramal baik, berbuat baik. Murotal tuh jangan salah, murotal itu besar sekali tuh, mendengarkan murotal. Terus jangan hanya mengaji saja, tapi murotal itu bisa menetralisir ya. Terus bidara akhir zaman ini, bidara itu benar-benar luar biasa. Karena di sini bidara itu di sini sider. Nah, itu sider. Tuh, setiap mukmin itu kan sebaiknya memiliki sider ya. Sider. Tetapi permasalahannya ini musim kering ya. Jadi banyak sider yang pada kena hama ya. Jadi kita benar-benar harus bisa inilah kalau merawatnya, kalau kalau yang tangannya benar-benar bisa karena tidak semua tangan bisa merawat sider. Jadi tangan-tangan lah, kayak kita masak, kayak kita juga, apalagi sider ini kan luar biasa ya. Tapi ya begitulah, ini cerita sider di akhir zaman ini sama badar gitu ya. Di sini ini yang aku alami ya. Aku tidak mengada-ngada atau apa, karena aku sedang mengalami fase ini. Jadi di sini dibuat kekuatan Dajjal itu membuat aku sakit. Setelah datang ke Indonesia, aku sering sakit. Ya, sakitnya itu ya sakit yang dibikin-bikin, ada guna-guna juga, ada sakit fisik juga di sini. Ini jawaban yang aku dapatkan ya. Setelah aku datang ke Indonesia, kenapa sampai ada kekuatan yang tidak memperbolehkan aku pulang ke Indonesia waktu selama 6 tahun ini? Sepulang umroh itu ya, karena ini ya aku dibikin sakit. Terus perekonomian kemarin sempat kayak gini. Aku kan punya uang saku lumayan lah buat jajan, buat berbagilah sama ibu-ibu gitu. Kalau ini berbagi makanan, berbagi pakaian juga. Kalau aku kan bukan komersil, buat berbagi gitu. Nah, sekarang periode ini aku dibikin periode ini kecelakaan. Jadi di sini itu ada amal soleh. Itu bukan hanya uang ya, tetapi tenaga.
Jadi di sini aku selalu gini loh, kalau kita menolong, kalau ada mama-mama yang jalan kaki gitulah ya, yang tidak bisa naik motor, ya udah aku antar deh gitu, tetangga apa siapapun ya gitu. Nah, di sini juga kekuatan Dajjal tuh seperti begini. Tidak boleh kamu gitu, tidak boleh kamu melakukannya, jadi tidak boleh melakukan kebaikan gitu di sini. Berat di sini. Kadang di sini, Mi, kenapa Umi tuh kalau bawa motor suka ngerem? Nggak tahu mak, kayak seolah-olah aku kan menolong gitu. Pernah kemarin akhirnya gitu, kata Sete, kita lagi dalam fase begini, dalam fase ini maksudnya. Jadi di sini alhamdulillah sekarang udah netralis lagi, udah kembali aman ya, alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan ya, karena aku selalu berniat baik, apalagi terhadap generasi muda tuh. Aku ini harus benar-benar abaikan ini. Aku selalu fokus apapun yang ini mereka lakukan dengan role playnya. Aku selalu fokus kepada tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Ya, bukan masalah surga dan neraka ya, karena itu udah bagian-bagiannya. Fokus saja, tujuan hidup tuh fokus beramal baik, berbuat baik, nanti kan dengan sendirinya ini bagian surga apa bagian neraka gitu, intinya di situ. Bukan itulah, pokoknya aku mengabaikan orang-orang yang benar-benar udah melampaui batas. Ini udah melampaui batas, tapi aku bukan seperti mereka. Kalau aku mengadu sama Allah, aku mengadu itu sama Allah, bukan sama siapapun. Udah biarin aja. Kalau suami mah paling kamu paling menasehati, mewarning kalau suami mah ya. Tapi kalau aku langsung, ya Allah, kalau diskusi komunikasi itu bukan hanya dalam sholat saja atau ngaji, tetapi dalam keseharian. Kadang kalau di jalan nih, aku kayak dibikin blank gitu, buru-buru, kayak Allah itu kamu jangan lurus gitu, jangan lurus kok, kayak seolah-olah di banyak orang yang di jalan raya ya. Aku menolong banyak orang-orang yang kepleset, yang pada itu ya, banyak sekali. Jadi di sini tuh dia difaktor kayak dibikin lupa gitu, harusnya belok lurus gitu. Jadi di sini kamu jangan lurus, belok. Jadi di sini ada ya gitulah. Jadi di situ intinya sekarang kekuatannya itu seperti wabah corona ya, tapi tidak terlihat. Wabah corona kan lockdown gitu ya, lockdown atau apa. Ini sekarang kekuatannya itu kayak begitu. Jadi dibikin lupa, ngeblank banyak orang yang gitulah di situ. Makanya kita harus selalu ingat sama Allah lah dimanapun kita berada. Di sini umat akhir zaman adalah spesial umat gitu. Pokoknya jangan bersedihlah tahjan ya yang sudah daftar haji. Jadi itulah kalau yang aku dengar dari suara dari Madinah itu, jangan khawatir dan bersedih. Sudah, bagaimana nanti Allah sudah mencatat semuanya. Yang penting beramal baik selama kurun periode berapa sih daftar haji itu? 20, ada yang 20 tahun ya, nunggu tuh. Aku aja lama, udah 5 tahun 4 tahun. Ada yang 15 tahun kalau yang udah 10. Yang penting kita itu sudah lo catat dan jangan diambil lagi, sudah gitu. Itu jangan diambil lagi kalau sudah daftar, sudah gitulah intinya. Kalau mudah-mudahan ada rezeki ke depannya kita. Jadi kadang-kadang begini, ada yang orang lihat lagi gitu, kapan aku berangkat, jadinya stres sendiri, kapan aku dipanggil ya. Kadang-kadang ya sudah, kita menjalanin aja, kalau udah ini ada rezekinya sendiri gitu. Jadi ya di sini ada fase kezaliman, kezaliman sekarang ini ya, faktor X. Di dalam faktor X itu ada metode musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu bisa di kalangan itu ya, penegak hukum atau pokoknya yang itulah, yang istilah-istilah begitu ya, apalah ya. Pokoknya itulah intinya di situ. Aku ngerangkinnya susah. Terus teman makan teman, sahabat, terus pagar makan tanaman, kalangan tetangga. Jadi konseling aku, penyuluhan deh. Aku selalu melakukan penyuluhan. Aku jadi jubir penyuluhan dipercaya teman-teman ya, waktu aku di Akbar gitu, selalu dalam kepercayaan. Alhamdulillah, bersyukurlah. Cuman aku sekarang ini
sudah istirahat ya. Aku hanya menonton, mengkaji aja dari jauh gitu. Terus ada juga kali ya Suci dalam debu. Suci dalam debu itu bukan lagu, bukan ya, maksudnya itu di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan ya itulah kemunafikan, tapi masih ada. Dunia ini masih ada karena masih ada orang yang benar dan baik. Ini Suci namanya gitu. Masih ada orang yang benar dan baik di kalangan ya, ada di semua kalangan lah, misalnya ada di kalangan masih ada gitu. Karena kalau sudah tidak ada, maka dunia ini akan cepet apa ya, kiamat gitulah intinya di situ. Ini tadi Indonesia ini kan kota santri ya, tapi di sini ada kota klinik itu kan ada guna-guna santet, perdukunan gitulah, itulah intinya ke situ. Tapi akhir zaman ini memang didominasi ini, bukan ini lagi yang mendominasi itu ini. Kenapa banyaknya kericuhan, kekacauan tuh karena yang mendominasi itu ini kliniknya yang lebih menonjol gitu, klinik. Jadinya perekonomian jadi juga sulit karena kayak sepi gitu, dibikin sepi. Dan di sini penyakit yang tidak tersirat muncul. Di sini tuh kenapa sulit perekonomian, karena di sini ada penyakit yang tidak tersirat. Yang tidak tersirat itu tidak tertulis kan. Kalau yang tersirat itu terdiagnosa. Kalau penyakit yang terlihat itu mah seperti medis. Ini yang tidak tersirat itu penyakit hati ya. Penyakit hati, iri, hasad, dengki, dendam. Nah, ini masuknya ke situ, akhirnya pada ya saling menjatuhkan dengan ilmu-ilmu klinik. Jadinya sepi, ya itu di situ. Jadi jadi di situ intinya kesadaran sendiri masing-masing. Kalau mau pun pada berobat apapun gitu ya, mau itu tuh ya fokus ke ini tapi memang efeknya ya ke situ gitu. Ya, udah rirah. Udah ya gitu ya, itu pengkajian aku, dan aku menyimpulkan serta apa ya, kita fokus saja kepada semuanya, fokus beramal baik, berbuat baik, fokus di jalan Allah. Udah, ini akhir zaman ini sudah seperti inilah gitu ya. Aku tidak mau membahas yang lain, tapi yang aku alami itu gitu ya. Dan tidak usah bersedih lah semuanya, asalkan kita punya itulah keteguhan, keyakinan dalam hati, dan berusaha. Karena qadarullah ya, hidup, mati, rizki, jodoh itu sudah Allah atur semua gitu. Tugas kita itu ya ini itu menjalankan semua perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya begitu. Jadi sebagai penyuluhan di pagi ini ya, penyuluhan maksudnya suges ya, kita itu udah fokus saja dengan morotalnya, dengan bacaan Quran seperti ini. Al-Hijr itu luar biasa ya, Al-Hijr. Terus aku memohon doanya kita dari Arab Saudi yang umroh haji ya, berdoa karena demi kebaikan semua ya, di tanah air, di semuanya lah. Jadi di sini udah ribet ya, jadi aku tidak komentar apapun. Aku selalu mengucapkan sekarang ini memberikan supportnya ke teman-teman itu kan. Kalau mau kalian berpolitik silakan iniin, kalau aku di dunianya aku sendiri gitu. Di situ jadi fokus sajalah berbuat baik, amal saleh, terus berusaha istiqomah berada di jalan Allah. Di sini aku masih bersyukur bisa bertahan, karena aku selalu mempunyai tujuan baik ya, apalagi melindungi generasi muda dari kekuatan yang negatif ya, kekuatan jahat gitu ya. Mengerikan sekarang kekuatannya, dan hanya orang-orang tertentu yang hanya bisa merasakan. Karena orang biasa mah hanya biasa aja gitu, memandang hidup juga ini biasa. Oh, ada wabah corona, oh ada banjir bandang, oh ada gempa. Jadi mereka itu hanya
memandang hidup ini tuh wah masih lama, padahal kita lagi dalam proses seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan aku berdoa generasi muda Indonesia itu ya gitulah, masa yang aku pikirkan tuh itu. Kasihan mereka gitulah ya. Kalau aku bisa ya, kan ini maksudnya kehidupan ini kan udah Allah qadarullah itu kan ya, tetapkan gitu ya. Sekarang udah ada periode-periodenya gitu ya. Intinya lah kita fokus saja ya, itu yang seperti aku katakan tadi. Sudah ya semuanya, aku mengatakan itu ini itu demi apa ya, jangan nggak usah khawatir deh, nggak usah bersedih, itulah intinya di situ. Allah sudah mencatat semua, dan umat akhir zaman ini udah benar-benar qadarullah ya, qadarullah. Jadi gelar itu bukan masalah gelar ya, itu sudah dicatat sama Allah karena kita dalam periode begini. Sekarang begini ya, kayak dalam Badar itu sesuatu yang Allah tidak, maksudnya gini loh, kayak dalam Badar itu ada satu sahabat yang untuk demi tujuan perang dia harus melakukan sesuatu gitu yang, tapi kalau aku mah tidak, karena aku itu seperti kayak semir rambut ya. Semir rambut katanya kalau buat tujuan perang hitam itu untuk berperang gitu. Bener gak sih aku dengar dari ceramah guru besar? Boleh, tapi kalau aku mah tetap tidak, karena tidak, justru di akhir zaman ini ada yang selalu aja memakai semir hitam, dan itu tidak ini ya, udah menyalahi itu sebenarnya. Yang hitam itu ya kalau bisa sih jangan, kalau kita kan manusia biasa, kecuali yang para sahabat yang berperang gitu ya. Jadi semir juga yang warna-warni mah boleh gitu, tapi tujuannya untuk keindahan diri, untuk menyenangkan suami, dan ditutup gitu, sebaiknya ditutup pakai hijab gitu. Jadi keindahan itu jangan dipertontonkan gitu.